Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan kita ya, dengan kami yang selalu menyuguhkan konten-konten yang insya Allah semakin lama semakin berkembang dengan dukungan teman-teman tentunya. Kita akan mengintip beberapa kegiatan ya, masinis tuh ada di simulator ya, tanpa panjang lebar, tanpa pikir panjang. Yuk check this out, kita mulai merekam saja. Kita mainkan 3, 2, 1, cerot. Oke, kita ada di Komuter Channel ya. Diawali dengan shoot beberapa kereta di stasiun Bogor tentunya. Ya, ini di dalam keretanya. Ini zaman-zaman sebelum pandemi ya guys. Ini direkam di kabin dong. Kalau mau boleh gue bikin dah gitu. Tak dapat dipungkiri, di dunia transportasi massa, khususnya komuter lain, masinis memegang peranan penting dalam hal keamanan dan keselamatan. Ini Di KCI, para masinis maupun calon masinis harus melalui pengujian kompetensi baru maupun berkala demi pemenuhan standar keselamatan bertransportasi tersebut. Bapak Rudin, Manggarai, woi, Manggarai. Ini beberapa kegiatan di Bogor, beberapa kegiatan yang dilakukan di stasiunnya. Oh, ini kita mulai ke simulator ya. Untuk itu, pada 14 Mei 2018, KCI meresmikan 14 Mei Commuter Train 2018, Simulator atau CTS CTS diresmikan. sebagai media pembelajaran dan Commuter Train pengujian para Simulator. masinis KRL. Bapak adiknya di Sokmoro nih, luar biasa. Bapak Fadil, ya. Terima kasih para jajaran-jajarannya. Ini kapsulnya ya. Di dalam kapsul ini ada yang namanya simulator. Di situ benar-benar the real kita menghadapi berbagai situasi dalam. Simulator Tapi KRL masih ini bisa. memiliki 7 kemampuan utama Oh, yang masih dapat bisa. menyiapkan Bapak masinis untuk Zakaria. menghadapi berbagai Zakaria. kondisi sepanjang lintasannya. Oh, simulatornya ini pakai GR205 tentunya ya. Ya tahu, langsung dilipat ya. Di sini pun bisa, ini kontrolnya ya. Berbagai kontrol dilakukan oleh Bapak Agi. Tentunya ada dua kamera yang masuk ke dalamnya. Ini ada percobaan rem, tunjuk serbu. Ya, mukanya Bapak ini tegang banget kayaknya ya. Tapi enggak sih, tapi ganteng lah ya. Ini teman gue ya, ini teman terbaik gue lah ya. Lanjut, check this out. Mulai dari kondisi normal seperti pengenalan rute ini perjalanan, kondisi termasuk marka, pengenalan ya. Jadi view-nya tuh sama kayak rutenya dari Bogor sampai Jakarta Kota, view-nya sama gitu ya. Ya walaupun agak sedikit berbeda dengan animasi gitu kan ya, 3D. Tapi untuk itunya sama. tanda, semboyan, dan isyarat sistem Luar perkereta biasa. apian. Wih, Bapak Zakarianya. Kumisnya, oh men. Ini posisi saat menghadapi apa nih? Ini menemper apa nih? Oh, menemper hewan besar. Ada apa tuh guys? Ada kebo. Hingga skenario darurat, serta pemahaman operasi Ya, prosedur. namanya juga kayak apa namanya, kejadian-kejadian luar biasa di lintas kayak gini, kayak nyenggol hewan besar atau apa. Di sini ada simulasinya ya. Jadi setiap masinis wajib kudu harus mesti memahami prosedur-prosedurnya saat menghadapi hal-hal kayak gitu. Karena kan ya seperti itulah namanya di lintas ya, hal apa aja bisa terjadi. Komunikasi dengan PPKA. Terlihat di depan saat simulator ada gerbong menghalangi jalan. Ini petak jalan kalau nggak masalah mau masuk bojong. Mungkin ya? Boleh dikagetin. Ya, di sini kemampuan utama CTS adalah memberikan pengenalan prosedur operasi kereta api bagi calon awak KA subbidang kecakapan KRL ya. Kemudian lanjut yang kedua, meningkatkan keterampilan awak KA subbidang kecakapan KRL. Pengenalan rute perjalanan yang mungkin kalau ibaratnya Depok sendiri ada Bogor sampai Jakarta Kota untuk sekarang ya. Kalau untuk berikut sebelumnya kan adanya ke Jatinegara juga. Pengenalan marka, tanda, semboyan, dan isyarat sistem perkereta apian. Jadi dalam suatu perjalanan yang bisa dibilang kalian mungkin naik dan turun di stasiun awal dan stasiun akhir itu, kami di kabin tuh harus memiliki beberapa kecakapan yang selalu diuji kayak gitu loh. Jadi agar tujuannya sih tetap sama, buat teman-teman rasa aman, nyaman pada saat menggunakan KRL. Check this out, next. Gimana kabar lanjut Bravo? Nah itu gimana kabar lanjut Bravo itu yang dari seolah-olah simulasi dari PPK atau PPKP. Kalau PPK sendiri itu petugas yang ada di stasiun. Contoh kayak di Bogor, di Cileput, di Bojong, Citayam itu ada PPK-nya ya untuk stasiun-stasiun yang ada PPK-nya. Kemudian kalau nggak kita langsung kontak lagi ke PPKP.
atau yang terpusat di Manggarai itu udah mengakomodir untuk lintas selatan. Kita kan untuk menghadapi lintas Bogor sendiri itu maksudnya ke lintas selatan. Jadi di situ PPKP itu mengkoordinir satu Jabodetabek cuy. Ada layar besar berisikan beberapa lintas yang luar biasa lah pokoknya. Yuk next. Kabar lanjut dari masinis KA simulator untuk kerbau sudah Nah, ditandatangani jalur. ketika dia sudah melapor, berhentikan tadi sebelum mau menemper seekor kerbau, dia melaporkan kondisinya kepada PPKP di sini, PPKP atau PKA, bahwasanya kereta berhenti dengan alasan ada kerbau. Kemudian dia melaporkan lagi kejadian setelah dia kerbaunya udah nggak ada, laporan lagi, dan dia akan berangkat juga harus laporan lagi karena sistemnya sistem bisa dibilang terangkap gitulah. Jadi semuanya itu harus benar-benar aman ya, aman. KA simulator siap dilanjut Pak PK. So ke PK, berarti kan ke pusat Manggarai, PKOC. Wih, ini namanya CTS ya guys. Komuter di sini train juga simulator sebagai ada aset namanya bisa mengaktifkan seolah-olah ada di dalam kabin ya, jadi ada goyangan-goyangan kayak gitu. Luar biasa. maupun fasilitas Nah, pembelajaran ini keuntungan memiliki CTS biaya operasional murah karena tidak memerlukan daya listrik dan suku cadang kereta rel listrik tentunya. Biaya perawatan simulator lebih murah dibandingkan dengan biaya perawatan karena listrik tentunya lebih mudah untuk di-upgrade apabila jadi perubahan sinyal sebenarnya dan jalur suatu. Oke, tidak ada risiko selama pelatihan pendidikan baik personil maupun material benar sekali karena kan ini simulator ya tentunya. Walaupun di sini disimulasikan persis sama dengan apa yang dilintas, meningkatkan metode benar sekali. Lanjut. banyak keuntungan. Misalnya saja, mempermudah penyesuaian materi pembelajaran dengan kondisi terkini, serta biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan praktik langsung di lintasan aslinya. Tombol tenaga dari Berdasarkan kiri, kemampuan utama dan keuntungan kemudian tersebut, pengereman dari kanan. simulator KRL pun menjadi unggulan dalam meningkatkan kapasitas para masinis dan calon masinisnya. Wow. Ya, ini ada truk besar cuy. Simulasi akan menyenggol atau bersinggungan lah, bahasanya bertabrakan ya. Dengan ya akan ditemper oleh truk besar. Kenapa ditemper? Karena kan ini jalur kereta ya. Jadi secara harfiah atau secara bahasa tuh bukan kami yang menabrak tapi dia yang menabrak. Kayak gitu nggak sih? Maaf kalau salah. Ya, menabrak, layar CTS akan menjadi gelap atau merah seperti ini nih. Nah, setelah ini akan ada prosedur, kita lihat. Karena CTS dapat disimulasikan untuk berbagai keadaan Ya, dan CTS kondisi, ini bisa serta dilakukan dalam berbagai keadaan dan kondisi yang kemungkinan besar terjadi di lintas ya. Entah itu bersinggungan dengan hewan atau dengan kendaraan, di sini tuh bisa disimulasikan. Jadi semuanya tuh bertujuan supaya kembali lagi mengantisipasi atau memberikan ilmu pembelajaran bahwasanya tindakan apa sih setelah kejadian itu, Mas ini harus ngapain gitu. Di sini disimulasikan. dapat dilakukan kapanpun di satu ruangan tanpa tergantung waktu maupun kondisi alam sesungguhnya. Hasil penilaian masing-masing calon masinis atau masinis juga dapat langsung di sini dievaluasi. juga nantinya akan muncul namanya hasilnya ya. Hasil dari evaluasi mulai dari tingkat pengeremannya atau mungkin kecakapan refleksnya itu di situ akan muncul berupa grafik atau berupa angka yang ya hanya bos-bos ini yang tahu ya, kita belum paham, biarkan saja lah. Nah itu ada tuh simulator donasi. Gedung simulator pun Ini ada di dilengkapi Dipo dengan Depok, sarana guys. dan prasarana yang Ada mendukung latihan yang intensif dan penggunaan utama CTS. Ada apa di sini? Ada ya, ada. Commuter Train Simulator dirancang dengan teknologi terkini dan didesain sesuai kelengkapan sarana dan prasarana aslinya dengan memadukan video. Karena kan di lintas apalagi akhir ini sering hujan. Jadi disimulasikan pada saat hujan, pada saat rindu, pada saat sayang. Tentunya luar biasa ya. Grafis serta sistem sensor dan penggerak yang impresif, CTS menjadi pilihan terbaik dunia perkeretaapian Indonesia. View di kabinnya bisa dilihat, ngacungi jempol Bapak Haji, terima kasih.
Oke, itu gue ngambil dari Komuter Channel ya. Itu benar-benar luar biasa. Jadi ya, gue sekitar info aja. Untuk menjadi masinis itu banyak tahapannya. Salah satunya paling hafal itu kamu harus punya niat, tentunya punya niat. Setelah itu memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, kamu ya ikut rekrutmen. Terus ingat ya, buat teman-teman jangan sampai tergoda tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan perusahaan yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan atau keuntungan-keuntungan atau mempermudah dalam proses seleksi dengan membayar sejumlah uang. Please jangan mau dihubungin ya. Oke, check this out, ini kontennya. Konten berikutnya kita akan susul, ditunggu aja di channel ini. Oke. Next ya, kalau nggak salah gue mau ada namanya masinis kalau sebelum berdinas tuh ngapain aja, rutinitasnya tuh ngapain aja, atau rahasia lah SOP masinis sebelum berdinas. Check this out. Assalamualaikum.